Masya Allah Bang Ali, Iya. pengen deh aku punya suami kayak Papa Dali. Oh. Sayang sama anak, cinta sama istri, istrinya. bertanggung jawab, Tanggung jawab, udah iya. ganteng, Iya. baik lagi. Emang, Bu, iya. suami denger tuh di rumah. Gak ada. Gak ada katanya. Iya. Baik, emang jadi suami idaman tuh bisa bikin nyaman di rumah ya. Betul. Ya mudah-mudahan ntar, maksudnya nggak ada apa gimana? Jadi kepo. Baik, tepuk tangan dulu buat Ibu. Namanya siapa? Nining Sucianingsih dari Majelis Taklim Al-Musabakoh Kabupaten Subang. Masya Allah, berkah selalu, sehat selalu. Amin, Salam hormat buat keluarga. amin, ya Allah, amin. Baik, baik. Iya ntar diumpetin lagi. Habib Muhammad ilmunya yuk. Nah, Bib, ini ngomongin masalah suami yang jadi idaman di rumah atau yang dibanggakan di rumah ini seperti apa? Silakan, Bib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Hal yang memang kita butuhkan di dalam rumah tangga itu seperti ayat yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemimpin dia mengajak atau seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi dan keluarga daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah orang yang bertanggung jawab, Ibu. Mengajarkan daripada istrinya sholat, mengajarkan daripada anak-anaknya sholat, mengajarkan anak-anak itu untuk dekat dan mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah suami idaman dunia dan akhirat. Kenapa? Karena suami dikatakan memang suami mendapatkan tanggung jawab atau mempertanggungjawabkan atau tidak keadaan istrinya di akhirat. Harus artinya dia akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama istrinya tidak mengajarkan. Selama suaminya tidak mengajarkan kepada istrinya dan tidak mengajarkan kepada anak-anaknya. Contoh misalnya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kapal, kita tahu kapal Nabi Allah Nuh yang dipenuhi dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya Kan'an, istri Nabi Allah Nuh tidak mau ikut naik kapal Nabi Allah Nuh. Kenapa tidak mau ikut? Apakah Nabi Allah Nuh bertanggung jawab pada saat itu? Mempertanggungjawabkan keimanan anaknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, menjelaskan sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh tidak lagi dimintain pertanggungjawaban. Kenapa? Sudah diajak, sudah diajarkan, sudah diberitahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi keluarganya tidak mau ikut. Jadi bagaimana menjadi suami yang baik dan bagaimana menjadi suami yang bagus? Suami yang baik adalah suami yang bertanggung jawab dunia keluarga tersebut dan akhirat. Dunia akhirat terus. Dunia dia bertanggung jawab mengajarkan kepada keluarganya, juga di akhirat tentang akhirat diajarkan. Ini kan kadang-kadang Masya Allah kita ngajarin dunia terus, dunia, tapi anak-anak kita tidak kenal kepada Al-Qur'an. Bahkan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan man arafal akhirah fatolabaha. Jadi kalau suami yang bagus dia kenal akhirat, dia kenalkan kepada keluarganya tentang akhirat. Jadi tanggung jawabnya berat banget ya. Tanggung jawabnya berat. Ya. Betul. Salah-salah kita bakalan diminta tanggung jawab nanti akhirnya. Terima kasih ya Habibie ilmunya, tepuk tangan dulu. Baik. Ini di sini pasti udah pada konsentrasi pengen nanya semuanya ya. Oke, kita langsung kasih kesempatan ya. Baik, kita masuk dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, ini abangku dulu nih. Siap. Kita kasih kesempatan dulu nih untuk bertanya nih. Oke, assalamualaikum. Tanya dong Ustadz. Iya, silakan pertanyaannya apa nih? Izin mau nanya ke Ustadz Syam. Siap Bang Ali. Iya. Double Ali nih. Double Ali. Kalau istri cemburuan gara-gara suaminya emang ganteng. Harus gimana tuh? Iya, Kan yang bener. kasih muka ganteng itu Allah. Masya Allah. Betul nggak? Kita kan bener. nggak bisa berbuat apa-apa. Iya. Gimana tuh Ustadz?
Ya, posesif segala macam jadi Iya, jadi repot artinya ya. menanggapinya gimana tuh? Orang Baik. yang ngasih Allah gitu ya, wajahnya Iya. dikasih Masalahnya Allah. kan kalau misalkan kita salah menanggapinya, takutnya dianya keras, kita keras, yang ada jadi ribut. Selesai Betul itu. urusannya. Oh. Baik, kita minta ilmunya sesama yang ganteng emang repot kita ya. Nah, Yes. iya. Baik. Silakan Ustaz. Baik, Masya Allah. Tapi guruku agama, Ustaz Maulana, Bang Ali Zainal, Bang Ali Syakib, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Salah satu modal pernikahan di dalam Al-Quran yakni bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, kalau ada sesuatu yang engkau tidak senangi dari mereka, darinya, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi menurutmu itu tidak baik, tapi ternyata Allah menyelipkan atau menaruh rahasia kebaikan di dalamnya. Artinya bukan hanya ketika mencintai kita baik, tapi ketika ada sesuatu yang kita tidak senangi, kita tetap baik kepada pasangan kita. Bagaimana mengatasi seorang pasangan yang cemburuan gara-gara suaminya cowok ganteng, subhanallah. Maka bukan karena gantengnya ya Bu ya. Bukan karena gantengnya, tapi karena sikapnya. Banyak kok yang enggak ganteng tapi enggak setia. Banyak subhanallah yang ganteng tapi malah setia. Jadi bukan karena gantengnya, tapi karena sikap dan akhlaknya. Bagaimana baginda Nabi SAW kurang ganteng apa Rasulullah SAW, tapi akhlaknya kepada istri-istri beliau sampai-sampai tiada satupun daripada istri beliau yang pernah menyebutkan kekurangannya, karena memang tiada kekurangan daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi akhlak itulah yang paling utama. Seganteng apapun kalau istrinya mengatakan, saya percaya sama suamiku ini, memang dia ganteng tapi tidak pernah tebar pesona. Memang dia ganteng tapi dia tahu cara menjaga pandangan. Memang dia ganteng tapi dia tahu cara dia, nih aku mungkin tidak melihatnya tapi Allah senantiasa maha melihat. Maka subhanallah akhlak itulah yang paling utama. Bagaimana caranya supaya kita menunjukkan akhlak yang baik, menunjukkan prioritas waktu kepada pasangan sehingga pasangan tidak muncul kecurigaan. Tapi perempuan juga jangan gampang curiga, subhanallah. Biasa laki-laki semakin dikekang semakin liar. Ngapain kamu posting-posting begitu? Padahal tentang pekerjaan. Iya. Subhanallah. Saling percaya karena cinta ya. Alasan. Tepuk tangan dulu ya. Alasan. Aduh Masya Allah ya. Baik, sekarang kita kasih kesempatan lagi Ustadz Maulana ya. Iya. Mau nanya sama jamaah nih ya. Iya. Sebelum jamaah di sini untuk bertanya. Udah ada yang dikeker? Tapi supaya adil, cogan yang Oh pilih. iya boleh, siap. diikutin juga ya. Silakan. Kita pilih yang mana nih Ustadz nih? Yang Siapa? mana? Yang dipilih jadi jodohnya. Salah. Oke. Yang dipilih adalah... Nah yang ini aja nih. Nih pakai ini. Nah, maafin. Silakan. Silakan Ibu, namanya siapa, dari mana? Ibu berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aza Dede dari Majelis Taklim Al-Mustabaqoh Kabupaten Subang. Tepuk tangan dong.
Saya kira iya Sophia. Ya Allah Oke Lanjut. Bu, pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa Bu? Pak, kita yang nanya. Oh salah ya. Gimana? Apakah suami ibu di rumah udah ganteng? Gak punya suami. Oh enggak punya suami. Salah. Ayo lo Ustaz. Salah. Aduh salah deh. Tapi dapat Pernah, Oke, pernah. gini. Kalau dikasih suami, pilih yang ganteng, yang baik, yang lucu atau yang kaya? Ganteng hati, ganteng punya Ganteng akhirat. hati. Maunya. Masya Allah tepuk tangan. Amin. Kita bahas ya. Ya, Oke, siap, boleh, silakan Ustaz. Guru. Mic-nya balikin. Iya. Makasih banyak Bang Ali 2. Bapaknya Ali, temannya Ali, ya itu. Dan saya kakeknya Temennya Ali. Ali. Kebetulan saya punya cucu namanya Ali juga. Masya Allah. Di Makassar. Ustadznya Ali. Oh, iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Suami yang ganteng berikutnya adalah suami yang memuliakan istrinya dengan baik. Allah. Kesalahan besar kepada seorang suami yang berkata, saya menikah supaya ada yang masakin. Menikah saja sama rumah makan Padang. Saya mau menikah supaya ada yang nyuciin. Menikah aja sama laundry. Istri itu harus dimuliakan. Oh, Jadikan ratu. Tepuk tangan dulu. Waduh. Udah dipuji-puji juga. Kalau wanita seperti ini disuruh ngepel. Kasihan. Bayangkan ibu. Itulah wanita yang mulia. Saya tanya. Istri itu ibu tidak? Ibu. Gimana susahnya? Melahirkan. Mengandung. Wah. Tapi perasaan mengandung dulu baru melahirkan ya. Iya. Tahu nggak? Itu susahnya bukan main. Maka muliakanlah pasanganmu. Angkatlah derajatnya. Beliinlah skincare. Ya. Kasihlah uang sebanyak-banyaknya. Beliin rumah lah istrimu. Semua rekening kasihlah dia. Bubar deh, Bu. Kemuliaan seorang suami jikalau dia mampu memuliakan istrinya. Jangan pernah menghinakan istri, banggakan istri. Bawalah ke acara kawinan. Masa istri nggak pernah dibawa? Iya. Memang ada apa dengan istrimu? Iya. Istri saya dulu, maaf, iya. tidak pernah mau ikut saya ke acara kawinan. Kenapa Guru? Saya nggak pernah makan di acara. Jalan, tinggalkan jalan. Jalan. Kalau aku malas. Iya, jadi sendirian Nanti aku kasihan nyesel. ya. Nanti aku nyusul aja Kak ya. Nanti kalau aku datang ke sana supaya dia berteman-teman sama teman-teman saya pergi lagi. Masya Allah, karena gurunya aktif banget. Tapi tunggu dulu. Suami yang baik adalah suami yang menempatkan posisi istrinya adalah bagian tertinggi. Masya Allah. Kenapa? Iya, kenapa? Karena orang akan melihat siapa suaminya, lihat bagaimana perlakuannya kepada istrinya. Oh, luar biasa, tepuk tangan dulu. Aduh. PR nih kalau rekening juga dikasih ya. Baik, alhamdulillah. Dan sekarang kita kasih kesempatan untuk yang ada di studio untuk bertanya ya. Siapa yang mau nanya? Yang ini. Ibu cantik banget hari ini Ibu, Masya Allah. Boleh berdiri sayang? Nah, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Etin Hertatin dari Majlis Taklim Al-Musabakoh Kabupaten Subang, Jawa Barat. Tangan dulu, mantap. Ya, mau nanya sama siapa nih? Mau nanya sama Ustadz Sam. Ustaz Syam. Siap, Ibu, Silakan mangga. pertanyaannya. Benarkah untuk menjadi suami cogan dunia dan akhirat sebelum menikah harus mempelajari dulu ilmu agama agar bisa menjadi suami yang baik buat istrinya kelak nanti? Apalagi sekarang ini banyak yang baru kenal langsung nikah, tapi tak ilmu dan akhirat. Iya, jadi ya.
Akhirnya nggak tahu, tapi yang poinnya paham aku nih. Yang penting harus paham ilmu agama ya. Iya. Iya main nikah tapi nggak tahu agamanya nanti Iya. cerai. Iya, Paham Ibu? Paham ya Guru ya? Siap. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu dulu wabarakatuh. waktu menikah wabarakatuh. pilih Umur. sendiri atau dipilihin? Pilih sendiri. Tak dijodohin. Baik Guru. Sampai guru kami Muhammad, Satu Maulana, Bang Ali Syakir, Bang Ali Zainal, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. Perintah pernikahan ternyata disertai dengan perintah untuk mempersiapkan fisik, kemudian persiapan mental, kemudian persiapan ekonomi. Sehingga setelah itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 32 bahwasanya orang yang setelah menikah itu iyakunu fuqara, seandainya dia dalam keadaan fakir, yughnihimullahu min fadlih, maka akan diperkaya dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu maha luas daripada karunia-Nya lagi maha mengetahui. Artinya modal pertama bukan hanya ilmu agama secara praktikal, tapi ilmu agama secara perasaan akidah dia benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa jodoh ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya bertemu dengannya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada akidahnya, dia sandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti ilmu agama apa yang perlu dipelajari? Ilmu agama tentang kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami, sehingga menjadi suami cogan setelah menikah. Kenapa? Tahu kewajibannya, bukan hanya tahu daripada haknya. Apa sih kewajibannya? Oh, wajib menafkahi, wajib daripada dia nafkah lahir maupun batin. Nafkah lahirnya berupa sandang, pangan, papan. Nafkah batinnya berupa pendidikan Al-Quran. Nafkah batinnya berupa perintahkan pasanganmu untuk sholat, perintahkan dia untuk menutup aurat. Maka subhanallah, ketika modal-modal ini sebagai ilmu agama yang dia punya, maka insya Allah ini sudah cukup sebagai modalnya menikah kalau modal ilmu. Tapi bukan hanya modal ilmu, ada juga daripada modal fisik, ada juga daripada modal mental, ada juga daripada modal ekonomi. Sehingga ketika dikatakan siapa dari kalian yang telah mampu al-ba'ah, maka hendaklah dia menikah. Kenapa? Ada orang yang sebahagian memang belum mampu. Maka apa perintah Nabi SAW? Diperintahkan kepada mereka untuk berpuasa terlebih dahulu, tidak memaksakan dirinya untuk menikah karena khawatir ketika telah menikah justru malah menzalimi pasangannya. Maka sangat penting mempelajari tentang ilmu-ilmu agama. Itulah kenapa Al-Quran 30 juz, 114 surah, sedikit saja yang berbicara tentang haji dan umroh. Tapi promo haji dan umroh di mana-mana. Yang banyak itu pelajaran di Al-Quran tentang menikah. Tapi kursus menikah cuma kursus singkat. Harusnya kursus menikah ini sepanjang hidup kita lakukan. Bahkan yang sudah punya anak pun, yang telah punya anak 3 masih belajar terus bagaimana menjadi suami yang cogan dunia akhirat. Masya Allah. Iya. Jadi paham nih, kadang-kadang kita suka apa ya, egois kan di Subhanallah. rumah. Dengan begini akhirnya jadi paham lagi. Terima kasih guru Sama-sama, ilmunya. Bang Tepuk Adi. tangan dulu yuk. Oke. Dan mudah-mudahan pertanyaan itu mewakili pertanyaan pemirsa di rumah ya. Siapa lagi yang mau nanya? Wah, yang di atas, yang di atas, yang di atas, yang di atas. Yang di bawah udah biar adil. Iya, Umi, Masya Allah. Silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya bernama Lia Dahlia Sukarsa, berasal dari Majelis Taklim Al-Musabaqoh Kabupaten Subang. Masya Allah, tepuk tangan dulu yuk. Tanya dong Ustadz. Iya, silahkan. Saya mau bertanya kepada Habib Muhammad. Habib Muhammad Syahab, Masya Allah. Ya.
saya mau bertanya, surga dan neraka itu kan ditentukan oleh suami. Sedangkan suami malah jarang membimbing istri dan anak. Apakah istri boleh mengajukan pendapat atau input kepada suami? Oke. Input. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu namanya siapa? Lia Dahlia Sukarsa. Ada hubungan apa dengan Dahlia? Beda lagi. Kebetulan sama saja namanya. Nah, sama, kebetulan sama. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sama-sama. Keren banget, tepuk tangan dulu buat Umi. Baik, ya Habibie silakan Bib. Masya Allah betul tadi apa yang disampaikan Ustadz Maulana. Pokoknya kalau Ustadz Maulana bahas tentang istri, mati kita laki-laki. Pindah rekening kita. Memang istri itu jangan disuruh nyuci. Betul? Jangan disuruh ngepel. Kok nggak ada suaranya nih? Iya, betul. Jangan disuruh nyuci. Betul. Jangan disuruh ngepel. Jangan disuruh masak. Tugasnya istri apa? Lahirkan. Tugasnya istri taat sama Suami. Jadi kalau suami suruh nyuci. Nyuci. Jadi kalau suami suruh ngepel. Ngepel. Kenapa? Artinya Masya Allah. Walaupun bukan kewajiban, tapi memang kewajiban suami ini bertanggung jawab memberikan manfaat kepada keluarganya. Makanya ada kalimat yang mengatakan miskinun, 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 rojulun bila zaujatin. Kasihan, kasihan, kasihan laki-laki tanpa istri. Makanya punya istri. Iya. Kenapa? Karena sering kita dengar ibadah yang panjang itu adalah ibadah rumah tangga. Karena setiap hari kita berurusan, bergaul dengan istri, istri dengan suami. Nah, apabila yang ditanyakan Ibu Iis Dahlia tadi, Lia Dahlia, artinya kalau memang seorang suami tidak mengajarkan ilmu atau kurang memberikan kebaikan kepada istri tentang agama contohnya. Apakah boleh istri mengasih tadi input tadi? Ya. Saya bisa nyebut jadi input ya. Input tadi boleh, tapi dengan tata cara yang bagus, dengan tata cara yang baik. Akhlaknya. Misal suami lagi tidur belum subuh sama anak-anak mainnya. Pak, bangun, Pak. Wah, ya, jangan. Nyari masalah Pakai dunia. kaki. Nyari masalah dunia akhirat Jangan itu. dong. Pakai apa yang enak? Siram. Sama juga. Jadi boleh, bukan tidak boleh, tapi dengan tata cara yang bagus, dengan akhlak dan adab yang bagus. Makanya supaya nggak apa? Supaya nggak jadi ribut. Ribut ya. Gitu. Tetap ada pemberitahuan cara yang baik, hasilnya baik insya Allah. Penyampaian ya. yang bagus, insya Allah sampainya juga bagus. Baik, terima kasih ya Habibie ilmunya. Baik. Tepuk tangan dulu yuk. Baik, alhamdulillah kita akan bahas lebih lanjut lagi. Tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah, alhamdulillah.